Oke, tes kita cek dulu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih komentar teman-teman kalau misalnya udah kedengeran. Halo, assalamualaikum Kak Arif, Kak Safa, Kak Laras. Kita cek dulu ya audionya ya. Boleh komen teman-teman kalau misalnya udah kedengeran. Oke, terima kasih Kak Ika. Sebentar ya. Bentar. Baik. Waalaikumsalam Mas Fuad. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu teman-teman kembali. Gimana? Apa kabar hari ini? Long weekend ya. Pada liburan atau tetap sibuk seperti biasanya? Lumayan nih ya, Sabtu, Minggu, Senin ya libur ya, 3 hari istimewa. Atau masih tetap sibuk? Baik teman-teman semua, senang sekali bisa bersama teman-teman semua. Selamat datang di Live Tarofal Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, kemudian belum tahu ini tuh apaan sih itu. Jadi Tarofal Indonesia merupakan platform pencarian pasangan sesuai syariat pertama di Indonesia gitu ya. Nah, alhamdulillah kami itu sudah sejak 2019 membersamai teman-teman yang mau bertaaruf ya. Jadi bukan hanya sekedar menyediakan aplikasi, melainkan kita juga mendampingi dalam proses taarufnya. Jadi ada proses yang online, kemudian juga ada proses yang offline gitu. Nah, teman-teman banyak juga yang kadang chat saya, DM saya, tanya, saya pengen ikutan gimana caranya gitu. Gampang, tinggal download aja aplikasinya, kemudian ikuti alur prosesnya. Nanti di sana teman-teman akan didirect buat membuat biodata diri ataupun CV ta'aruf. Nah, nanti kalau udah di-approve, teman-teman semua bisa mulai berproses seperti itu. Nah, tinggal mengikuti alur proses yang sudah ditentukan melalui sistem gitu. Jadi memang udah secara otomatis. Nah, Kak Majid, Kak belum siap nikah tapi confess duluan, takut kehilangan, gimana tuh Kak? Baiknya jangan. Sakit jangan. Terlalu beresiko Mas Majid ya. Mending siap-siap dulu, kalau udah siap gas gitu ya. Karena kadang itu nanti ketika kita sudah siap ya, bicaranya bukan lagi tentang siapa gitu, tapi tentang tujuan kita nikah itu buat apa gitu. Nah, nanti siapanya itu biasanya menyesuaikan. Baik, teman-teman semua, malam hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan kita akan membahas sebuah tema yang menjadi sumber kegelisahan buat teman-teman juga. Dulu saya juga mengalaminya ya. Kalau bicara tentang kesiapan nikah, mungkin banyak orang, terutama laki-laki nih ya, sering ya, akan mengukur tentang finansialnya. Nah, kalau perempuan kurang tahu tuh. Kalau teman-teman perempuan biasanya ngukur siap nikah itu dari dirinya masing-masing itu tentang apanya nih? Boleh ditulis di kolom komentar kalau perempuan. Kalau laki-laki mayoritas finansial. Sepakat nggak? Teman-teman yang cowok di sini. Saya agak berantakan ya rambutnya. Sepakat nggak? Kalau yang cowok-cowok pasti takutnya finansial sehingga ngukur siapnya itu finansial. Nah, kalau cewek-cewek kurang tahu tuh. Apa nih? Boleh berpendapat buat teman-teman yang perempuan. Nah, terkait dengan siap-siap tadi, fokusnya tentang finansial, sebenarnya nggak ada salahnya juga. Karena kan laki-laki juga nantinya akan berkewajiban utama, salah satunya menafkahi gitu. Jadi wajar kalau misalnya kita ada rasa takut,
Itu jadi sinyal baik juga bahwa kita orang yang bertanggung jawab. Tapi ya, ada salah satu ranah yang cukup penting untuk dipersiapkan, cuman banyak orang lupa buat ngecek udah siap atau belum. Karena ini nggak kelihatan dan ngukurnya pun susah. Yaitu apa? Mental, ya. Banyak mungkin yang udah punya uang, sudah punya tempat tinggal, ya. Kadang kan biasanya ideal nikah itu tabungannya udah cukup, udah ada tempat tinggal, pekerjaan udah jelas gitu ya. Nah, tapi banyak juga yang sudah seperti itu tapi belum siap buat nikah. Masalahnya di mana? Ternyata mungkin secara mental merasa belum pede ataupun secara keilmuan kurang pede. Nah, malam hari ini kita akan banyak ngobrol bagaimana sih cara melakukan self assessment untuk mengetahui kita itu udah siap nikah belum gitu. Kita juga pengen ngobrol juga nanti sebenarnya siap mental nikah itu standarnya kayak apa gitu. Nah, biar nanti teman-teman semua punya gambaran sehingga bisa melakukan self check gitu ya. Coba untuk mengukur diri, memvalidasi dirinya masing-masing. Walaupun ini langkah awal ya. Karena langkah selanjutnya mungkin teman-teman butuh metode-metode validasi lain yang mungkin lebih valid gitu ya. Nah, tapi ini bisa jadi kabar baik buat teman-teman semua daripada nggak kebayang sama sekali. Nah, jadi kita coba carikan metode yang paling mudah untuk nantinya teman-teman bisa langsung terapkan gitu. Ini saya goyang-goyang bentar, maaf ya. Miring tripodnya. Bentar, lurusin. Up, biar enak. Nah, untuk membahas itu semua, kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Udah ada di poster ya. Ada pada lihat atau ada yang belum lihat posternya tapi ikut live IG-nya aja karena udah tahu jadwalnya. Kita kedatangan beliau ya, ada Ustadz Aga Setia Harjunadi. Apakah sudah hadir? Boleh untuk request join Ustadz kalau sudah hadir biar kita bisa langsung go. Oke. Apa nih, ada Kak Nadira. Kak, kenapa di akunku belum ada CV yang masuk ya? Apakah harus wanita duluan? Boleh kalau duluan, tapi Ikhwan juga boleh. Assalamualaikum Ustaz. Apa Waalaikumsalam kabar hari ini? warahmatullah. Alhamdulillah. Apa kabar nih, Sehat? Mas Jaki ya? Alhamdulillah. Iya, betul. Saya manggilnya apa Ustaz? Ustaz Aga atau Manggil Ustaz Harjunadi? bebas senyamannya, Agas. Ah, oke, Ustaz Agas. Nah, alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Agas karena ini platformnya ta'aruf, gak afdol ya Ustadz kalau misalnya belum ta'arufan dulu. Oke, dari Ustadz boleh memperkenalkan diri dulu mengenai profil tentang diri Ustadz pribadi, kemudian aktivitasnya apa aja nih. Barangkali teman-teman juga kepo ya, pengen tahu lebih lanjut. Silakan Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Baik. Salam kenal teman-teman semua di Ta'aruf Online, sebuah kehormatan. Jazakallah khairan. Mas Yaki, Kang Akang ya? Akang atau Mas ini aslinya? Saya berkamuflase Ustadz, aslinya mas-mas, tapi sekarang dipanggil Akang. Oh. Gara-gara tinggal di Bandung otomatis panggil Akang ya? Iya, otomatis jadi Akang-akang Bandung. Udah saya gabungnya aja Kang Mas ya, Kang Mas Yaki. Kang Mas jadi Jawa juga Ustadz. Oh iya, Jawa juga. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah sudah diundang untuk berbagi di sini ya, sebuah kehormatan bagi saya tentunya. Dan juga salam buat seluruh tim Ta'aruf Online yang sedang bertugas mungkin, dan juga teman-teman semua yang sedang mengikuti hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Kang Mas Jaki ini salah satu yang sangat luar biasa untuk bisa berjuang memfasilitasi teman-teman yang ingin melangkah gitu ya. Dengan adanya platform Ta'aruf Online ini luar biasa sangat membantu di tengah
banjirnya informasi, kemudian banyaknya platform untuk banyak informasi dan juga pembelajaran, dan tentunya godaan-godaan juga tidak kalah banyak ya. Artinya ini satu terobosan yang sangat luar biasa. Semoga menjadi manfaat yang berterusan ya, jadi amal jariah juga insya Allah. Baik, izin berkenalan teman-teman semuanya. Nama saya Agastya Harjunadi. Saya beraktivitas di Kampung Inggris Pare. Nah, teman-teman kalau tahu Kampung Inggris ya. Jadi di sini salah satu tempat pembelajaran bahasa Inggris terbesar di Asia Tenggara tentunya. Dan setiap liburan tuh ada sekitar 10 ribuan anak ya. Jadi ramai sekali. Di sini juga banyak anak muda. Jadi qadarullah, memang Allah perjalankan. Saya tidak dengan sengaja tinggal di sini, tapi memang Allah yang perjalankan. Dan juga salah satunya saya aktif di dunia psikologi Islam, dunia kesehatan mental ini juga karena Allah SWT yang memperjalankan. Sehingga kemudian saya menyadari tanda-tanda tersebut ya dari perjalanan hidup, sehingga akhirnya bismillah mungkin dalam waktu sekitar kurang lebih ya Mas Yaki ya 7 tahun sampai 10 tahunan tuh sih sudah di dunia ini ya. Dan alhamdulillah sekarang bersama kawan-kawan karena bertemu dengan para konselor yang lain ya. Kemudian ada juga yang psikolog yang punya visi dan misi yang sama, kami akhirnya mendirikan Bijak Konseling Indonesia, Bijakko Indonesia, yang mana ini gabungan dari beberapa praktisi konselor yang selama ini sudah punya kiprah untuk memfasilitasi konseling. Dan umumnya memang sebenarnya konselingnya di dalam relasi ya, rumah tangga dan juga parenting. Namun memang akarnya nanti masuk kepada islahul usroh. Jadi istilahnya perbaikan keluarga besar. Dimulainya dari mana? Ya dari memilih pasangan untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu sesuai pertanyaan mungkin ya nanti Mas Yaki ya, sehingga biar lebih tepat ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan mohon doa juga nih, sedang berjuang terus di Kampung Inggris karena di sini juga luar biasa ya dinamika, bahkan seluruh Nusantara ada pemuda di sini nih. Nah, jadi selain yang bagus-bagus, yang lumayan dinamis dan rada-rada itu ya banyak juga. Nah, itulah yang kemudian kita hadir sebagai satu wadah untuk konseling dan juga pemberdayaan diri ya, diri dan keluarga insya Allah. Kurang lebih begitu, Kang Mas Yaki. Oke, terima kasih Ustaz Agas ya. Itu tadi tentang profil Ustaz Agas, dan teman-teman semua juga boleh cek ya di Bijak Konseling ya Ustaz ya. Ya, Kalau misalnya nanti Bijak butuh buat Indonesia. konseling lebih lanjut, boleh banget buat ke sana. Nah, tiba saat yang ditunggu-tunggu, yang menjadi pertanyaan banyak orang tentang aku itu udah siap nikah belum ya gitu. Oh, Terutama soal mental. Karena mental ini kan nggak kelihatan ya Ustaz ya. betul. Kalau uang kan kelihatan ya, 100 juta gas lah kalau 100 juta mah. Atau rumah, wah udah jadi nih rumahnya. Ya. Tinggal cari yang ngurus nih. Tinggal cari yang ngisi nih gitu kan. Kelihatan gitu. Mobil kelihatan gitu. Nah, tapi mental ini kan nggak kelihatan ya gitu. Ya. Ada orang yang sudah bercukupan semuanya, tapi juga masih maju mundur buat nikah. Awas ditanya, gue belum siap nih mentalnya gitu. Nah, sebenarnya ini gimana? Ada nggak sih cara buat kita itu tahu gitu ya, secara mental itu kita itu sudah siap menikah atau belum? Terlebih kita kan belum nikah gitu. Terus gimana cara taunya gitu? Ibarat kalau mau UN kan ada tryout ya. Wah, tryout aku udah 8. Lumayan nih, siap nih 8 mah gitu. Nah, kali ini nggak bisa testing kan? Gimana tuh? Baik, bismillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad. Baik, terkait kesehatan mental ini memang pembahasan yang cukup menarik dan menjamur hari ini ya, di mana karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sosial media juga berkembang, akhirnya betapa banyaknya umat kita ya, anak muda juga yang kemudian suka mengekspresikan ya dirinya, sehingga secara tidak sengaja itu menunjukkan kualitas mental sebenarnya ya. Jadi status kita, bagaimana kita membuat status itu, kualitas mentalita di situ. Coba misalkan Mas Yaki atau teman-teman semua, termasuk saya kalau ngelihat status Facebook saya 10 tahun yang lalu itu ingin ketawa sendiri sebenarnya. Nah, itulah kualitas mental kita. Artinya mental ini kalau di dalam dimensi Islam secara sederhana sebenarnya, teman-teman biasanya kalau
Lebaran kan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa simpel dalam konteks Islam, mental itu adalah semua yang berhubungan dengan batiniah atau aspek kejiwaan yang tidak nampak. Nah, dalam pembagiannya Imam Al-Pertama ada ruh, yang kemudian yang kedua ada akal, yang ketiga ada qalb, hati, yang keempat ada nafs, jiwa. Nah, ini adalah aspek mental atau aspek batin yang kemudian harus diperjuangkan dengan terus memperhatikan pertumbuhannya sebagaimana jasmani. Jasmani memiliki hak untuk bertumbuh dengan cara diberi makan, asupan gizi, makanan nasi ya kan, kemudian minum. Ya 4 sehat 5 sempurna itu adalah bentuk asupan gizi untuk tumbuh kembang jasmani kita secara baik. Sehingga nanti mencapai pada fase anak-anak, kemudian fase mumayyiz, kemudian taklif, masuk kepada fase akil dan balik. Nah, teman-teman mungkin tidak asing ya istilah akil balik, tapi ternyata lebih dalam, lebih jauh dari itu. Tidak sekedar perubahan fase ke dewasa, tapi ada elemen-elemen yang harus dipenuhi sehingga kemudian fase akil balik itu lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Nah, kurang lebih tidak. Dan aspek yang paling besar itu adalah syariat kita sangat memperhatikan tentang aspek mental atau batin kita ini gitu. Jadi nanti akan ada pembagiannya itu sehingga kita perlu memahami masing-masing klaster atau entitas dari mental itu sehingga nanti kita mengetahui oh ruh itu gizinya apa ya, makanannya apa ya, kemudian akal itu apa ya, kemudian jiwa itu apa, dan juga qalb itu apa, sehingga ketika dirangkum semua itu akan menjadi satu konstruksi yang disebut insan kamil, yaitu orang yang punya kualitas diri yang sempurna, yang dewasa kalau bahasa psikologi pada umumnya hari ini. Nah, kurang lebih begitu. Itu untuk pengertian mental dulu ya. Nah, nanti kita akan dialog nih, apa sih ukurannya gitu ya. Kesehatan mental mereka yang siap untuk menikah itu seperti apa. Ini langsung nih, atau seperti apa nih? Ya, ya. Berarti sebenarnya komponen mental tadi juga breakdown-nya banyak ya indikatornya ya. Betul, betul. Heeh. Memang Kalau yang satu saat kesatuan. ini, kalau yang saat ini kita bayangin kan, mungkin mental itu lebih ke rasa berani sama takut gitu loh, Sat. Tapi Iya, ternyata banyak ya tadi ya. betul. Jadi rasa berani dan takut itu adalah wujud dari respon ya. Respon yang kalau dalam bahasa psikologi itu ada 2 model respon setidaknya ya. Sebenarnya ada 3, tapi yang paling kelihatan itu 2. Ada pertama ada fight ya, ada berjuang atau bertahan, resilience. Yang kedua ada flight, ya, dia kabur, dia dia mempertahankan dirinya dengan cara melarikan diri. Ini mental secara naluri atau insting. Ini dimiliki oleh minimal makhluk hidup, manusia dan hewan. Jadi kalau mental kita sekedar fight dan flight, itu sebenarnya kita tidak lebih baik daripada hewan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi itu insting yang sudah dikasih oleh Allah, naluri ya, namanya gorizah. Salah satunya adalah gorizatun bako, naluri untuk mempertahankan diri, melindungi diri kita, sehingga kita harus mengukur ya, ketika mampu untuk fight, maka dia akan fight. Tapi ketika dia merasa berbahaya, membahayakan diri, dia akan pergi atau flight. Nah, ada satu mental lagi namanya dia freeze ya. Dia ngehang tuh. Dia antara mau fight atau flight itu masih memproses dia. Nah, ini juga ada pembahasannya sendiri di psikologi. Tapi dari sisi Islamnya itu kita juga bisa bahas lebih detail ya. Nah, jadi respon berani dan takut itu salah satu respon dari sekian banyak wujud dari ekspresi mental itu sendiri. Oke, 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 nangkep nih. Pantes sih orang banyak bingung ya, karena tadi dari segi cakupannya aja kita belum benar memahami mental itu apa gitu ya. Ternyata sebanyak itu komponennya gitu. Ya, Nah, dah terus kira-kira nih dengan segala indikatornya tadi gitu, apa saja sih aspek kesehatan mental yang harus dipertimbangkan sebelum memastikan untuk menikah gitu? Ibaratnya kapan akhirnya kita bisa menyatakan bahwa kita itu wah ini lampu hijau nih buat nikah nih dari segi aspek kesiapan maupun kesehatan mental kita gitu. Ada nggak ya, tanda-tanda yang real gitu yang bisa diindra gitu ibaratnya? baik. Secara sederhana saya akan rangkum. Sebenarnya saya sudah membuat satu poin ya, maksudnya ada definisi kesehatan mental dan kita akan bisa relate-kan dengan
persiapan mentalitas pranikah kita. Tapi secara sederhana saja saya akan sampaikan sesuai dengan beberapa pendapat ulama, saya rangkum, dan juga ada hadisnya Rasulullah bahwa kemampuan yang paling mendasar untuk orang bisa diizinkan atau mampu untuk dikualifikasikan menikah itu adalah kemampuan ba'ah, itu yang paling mendasar. Ba'ah itu tafsir para ulama menyebutkan ada dua, yaitu kemampuan memberikan nafkah dan kemampuan memberikan nafkah tadi lahir ya, nafkah lahir itu dalam bentuk materi dan juga kecukupan. Yang kedua adalah nafkah batin, yaitu berhubungan suami istri. Nah, itu kemampuan atau indikator mentalitas seseorang minimal dalam mempersiapkan pernikahan. Dia bisa bertanggung jawab tentang dua itu, tentang kemampuan dua itu. Nah, itu. Namun ada yang lebih next level sebenarnya. Nah, yang ini yang kemudian akhirnya menjadi satu PR besar. Kenapa sih kemudian banyak kasus rumah tangga yang luar biasa memilukan ya hari ini. Ada suami kemudian membunuh istri, ada yang istri membunuh anaknya, ada yang selingkuh, ada yang istri dijual oleh suaminya sendiri. Berbagai macam memilukan kasus itu karena ada satu yang tidak dimiliki oleh para pasutri ya, yaitu mentalitas tentang sakofah, yaitu pemahaman agama yang baik tentang keilmuan. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik itu seperti apa? Elemennya perlu dipenuhi sebagai kowam. Kowam itu ada elemen berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu perlu difahami satu-satu, kemudian dipahami dengan diamalkan tentunya, dengan dicukupi. Dan kemudian yang paling penting lagi, sakofa ini nggak bisa sendirian. Dia perlu guru, ya. Dia perlu circle yang bertumbuh, yang dimana nanti dia akan menjadi tempat untuk berkonsultasi seumur hidup. Makanya pernah saya sampaikan kenapa perceraian tinggi hari ini di bawah 5 tahun Mas Jaki, itu rumah tangga bercerai itu 80% kurang lebih. Itu di bawah 5 tahun. Ini data dari BPS ya. Dan di atas 5 tahun ya, mungkin average 10-15 tahun dan seterusnya itu kurang lebih 30%. Artinya data ini luar biasa, sudah mengkhawatirkan. Nah, itu memang kebanyakan adalah karena rumah tangga tidak dipimpin oleh ilmu dan iman, ya sakofa Islamiyahnya tadi gitu. Sehingga kemudian asal punya kerjaan, nafkah, dan dia punya cinta gitu ya, modal cinta, yang mana cinta itu naik turun, bisa ganti, bisa hilang dan lain sebagainya, luntur ya karena perjalanan hidup. Nah, ini memang harus ada sesuatu yang lebih tinggi untuk merawat rumah tangga, sehingga kemudian secara mental itu kesiapan bukan karena nafsu, bukan karena sekedar punya nafkah dan cinta gitu ya. Itu bagian dari basic sekali, bahkan itu belum next level. Kalau mau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka harus ada sakofahnya, harus ada ilmu, karena nanti keputusan untuk berani, sabar, syukur itu semua keputusan ilmu, bukan keputusan tentang semata-mata niat untuk berjuang dengan husnudon. Itu tidak cukup. Zon itu tidak akan cukup kuat atau bertahan lama kalau tidak di backup atau dijaga oleh ilmu. Nah, kurang lebih begitu. Oke, menarik nih. Ya, kalau orangnya kita berbicara tentang kesiapan menikah, kalau kita bicara bahwa kamu harus punya ilmu buat nikah, mungkin orang pasti nggak ada yang akan menginterupsi untuk tidak setuju dengan pernyataan itu gitu. Nah, tapi realitasnya orang itu lebih suka untuk bersibuk dengan kriteria standar tadi, Mbak. Kayak ya duitnya harus cukup lebih lah kalau bisa. Kemudian juga gimana nih cara biologisnya gitu kan. Fokusnya di situ. Nah, kemudian belajar tadi menjadi hal yang kayaknya nggak worth it lah. Asal gua banyak duit mah ya banyak yang mau juga gitu. Kenapa sih ada bias begini gitu? Terus kenapa jadi urgent buat kita merubah mindset kita agar ya tadi ilmu itu salah satu jadi kebutuhan untuk pernikahan yang next level tadi gitu. Iya. Kenapa terjadi bias seperti itu sehingga menghasilkan generasi yang punya mindset yang berbeda ya. Maksudnya berbeda itu tidak sesuai dengan panduan syariat gitu ya. Lagi-lagi fondasi yang menjadi akar masalahnya itu ada di pengasuhan Mas Yadi.
Jadi kalau pengasuhan kita sesuai dengan bagaimana Rasulullah memberikan teladan, maka insya Allah generasi yang lahir dia mindsetnya akan mindset kemudian kalau dalam surat Al-Qasas itu ayat 77 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini bagi kami juga ini bagian dari ayat kesehatan mental yang perlu dijadikan panduan pedoman teman-teman semua nih ya, bahwa mereka yang punya kesiapan mental yang sesuai dengan wahyu atau ilahi adalah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Mereka semua mengukurnya itu dari kesuksesan akhirat. Bagaimana dia mencari al-falah ya, kemenangan, dan al-hasanah, kebahagiaan itu di akhirat. Dia ukurannya akhirat dulu nih, akhirat aman nggak nih gitu dengan saya menikah dengan dia, atau dengan saya persiapannya seperti ini nih, sesuai dengan ridho Allah atau enggak nih, sesuai dengan bagaimana Rasulullah beri teladan apa enggak. Nah itu bagian dari parenting yang perlu atau hari ini mungkin hilang ya di dalam keluarga-keluarga Indonesia, sehingga mereka yang terbangun generasi sekarang mindsetnya seperti itu tuh karena di rumah ukuran dari anak yang baik itu, ayo nak bangun pagi untuk sekolah. Jadi bangun paginya untuk sekolah, bukan untuk sholat subuh. Nah ini juga bagian dari parenting kan. Nah jadi mindset darul akhirahnya itu kurang. Justru kebanyakan mindsetnya untuk mencapai kesuksesan material ya, sifatnya duniawi, kayak sekolahnya berprestasi, ranking, kemudian sukses itu ukurannya adalah kalau banyak harta, jabatan tinggi, gelar tinggi. Nah inilah yang menjadikan bias ya, bias dalam mindset atau pemikiran. Dan sesungguhnya memang Mas Zaki, persiapan yang paling tadi kan saya sampaikan penting itu tadi ada sakofa tadi, bagaimana itu membuat atau mengkonstruksi sebuah pemikiran seseorang sehingga akhirnya antara dua orang yang berbeda, antara punya mental berani karena Allah sama berani karena nafsu. Nah itu karena tadi perbedaan sakofah dan hasil dari parenting dari keluarganya. Atau tadi disebutkan kalau saya menikahnya karena Allah atau karena si dia, ya kan? Tadi Mas Zaki bilang juga kan, kita bicara kalau sudah persiapannya secara mental islaminya baik, kita bukan bicara lagi dengan siapa kita menikah, tapi yang penting visinya yang sama, ya kan? Apa yang kita mau capai, tujuannya bersama. Jadi dengan siapapun nggak masalah, yang penting sesuai dengan ridho Allah dan kriteria sesuai dengan Nabi yang sampaikan ya. Ada hadisnya kan, tungkahul mar'ah li arba, ya kan, lima liha, wali jamaliha, wali nasabiha, kemudian wali diniha, ya kan, fatfar bidatidin taribat zadak. Jadi ukuran-ukuran pernikahan itu manusiawi sekali. Kalau melihat cantiknya, gantengnya, melihat itu kaya atau enggak, dia anak presiden apa enggak, itu dia manusiawi, itu normal. Tapi next levelnya adalah bagaimana cara pandang wabtagi fima ataqallah darul akhirat tadi. Maka dia pilih yang fatfar bidatidin taribat jadak. Dia insya Allah akan beruntung kalau memilih yang fondasi paling disarankan Rasulullah dan karena agamanya. Dan agama di sini disebutkan bukan tentang hafalan teman-teman, bukan tentang sekedar sholat 5 waktunya di masjid atau seperti apa, tapi tentang akhlak ya. Akhlak dia kepada Allah seperti apa, akhlak dia kepada Rasulullah ditunjukkan dengan bagaimana dia berakhlak kepada orang tuanya, kemudian saudara perempuannya kalau bagi laki-laki gitu ya, kepada anak kecil. Nah ini bentuk akhlak ya, dan itu semua dibuktikan dengan tegaknya sholat 5 waktu, kemudian terjaganya hal yang diwajibkan dan lain sebagainya. Nah kurang lebih begitu. Oh iya 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 iya. Jadi sebenarnya kelihatan juga ya dari apa namanya respon-respon yang dia berikan dalam kehidupan keseharian gitu ya. Aktivitasnya seperti apa. Bisa, tapi ini ada ini nih, ada dilematis nih. Ada kutub yang cukup ekstrim ya. Ada yang memang nggak mementingkan untuk mempersiapkan mentalitas sakofah tadi dan lebih fokus dengan hal-hal yang bersifat material gitu. Ya, ya. Karena mungkin lebih ini ya, lebih menjanjikan, lebih kelihatan gitu kali ya. Ya. Nah, tapi ada paradigma di mana kadang nih ya, kadang ada yang ekstrim ketika memang sudah fokus ke sakofah, tapi kriteria dasar tadi mengenai nafkah, kemudian mengenai biologis tadi, itu kurang diperhatikan. Ada yang gitu juga kayak
Ya gimana? Ini janji Allah, kita menikah, rizki ditambah. Nah tapi ikhtiarnya nggak tahu tuh kenapa tuh. Nah kalau yang gitu kenapa itu Ustaz? Harusnya kan Ya, dia secara sakofa kan ya berarti udah dipenuhi dong. Tapi kenapa outputnya jadi seperti itu? Apa yang salah? baik. Nah, itu juga tentang mental nantinya ya Mas Yagi. Jadi dia kadang-kadang mereka yang terlalu fokus kepada, mohon maaf ya, misalkan ngaji gitu ya, ngaji dan juga mungkin pesantren dan sebagainya. Beberapa saja nih, nggak semua juga ya. Beberapa itu ada kelompok di mana mereka kemudian terlalu apa ya, bergantungnya itu mereka tidak memiliki analisis dan ukuran sehingga mereka lupa tentang bagaimana ayat yang disebutkan faida farokta fangsok wa ila rabbika fargob. Allah itu menyukai pekerjaan yang dikerjakan secara itkon, secara sungguh-sungguh, kemudian setelah selesai kerjakan berikutnya secara sungguh-sungguh. Artinya dimensi pekerjaan ini mereka kurang memikirkan karena dirasa itu terlalu duniawi, padahal ya, padahal mindset memandang pekerjaan terpisah dengan ibadah itu adalah mindset sekuler. Itu juga hasil dari pengasuhan dan pendidikan lagi gitu. Lagi-lagi terlalu fokus kepada ibadah yang mahdhah, lupa dengan ibadah yang sifatnya apa ya, berkarya dan mengejar apa ya, kebermanfaat dan keberdayaan diri di dalam dunia. Padahal secara prinsip ya, kan kita diminta untuk beribadah kan ya Mas Zaki ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi bagaimana caranya agar pekerjaan itu bernilai ibadah, nah itu harus dicari tuh. Nah jadi jangan sampai seolah-olah kalau sudah lillahi ta'ala lupa yang penting nanti ada yang ngasih makan atau kita kerja seadanya. Jangan begitu juga gitu ya. Kan di ayat yang lain disebutkan juga kan, eh, apa, Allah menyampaikan liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu membuat kehidupan, membuat kematian, membuat ujian di setiap fase kehidupan itu karena Allah menginginkan respon terbaik dari seseorang. Nah, sebaik-baik respon dari orang itu Allah juga diisyaratkan oleh Rasulullah kan, Allah mencintai mukmin yang qawi. Nah, ini juga bisa masuk kan. Qawi itu dari sisi kekuatan nggak cuma sekedar mental ya, tapi juga kekuatan finansialnya juga. Itulah kenapa ini juga hadis yang jarang difahami oleh para kawan-kawan ya. Jadi Rasulullah itu pernah satu masa di mana tiba-tiba beliau datang di satu circle sahabat yang beliau itu sumringah gitu ya, merasa bahagia. Kemudian Rasulullah apa ya, dengan wajahnya yang berseri itu, sahabat penasaran ya, penasaran ditanya, wahai Rasulullah, kenapa begitu berseri-seri tersenyum, dan bahkan mungkin beliau seolah habis mandi ya, jadi benar-benar fresh gitu ya, kurang lebihnya. Nah kemudian Rasulullah menjawab, betul, memang saya lagi berbahagia gitu. Kemudian apa gerangan Rasulullah yang membuat kamu bahagia? Nah, di situ tidak disebutkan detail pembicaraannya, yang kemudian akhirnya mengarahkan kepada bagaimana para sahabat itu tentang kekayaan di dunia. Pembicaraan itu mengarah kepada kesuksesan dalam konteks harta. Kemudian Rasulullah berkata dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah, saya izin bacakan ya. La ba'sa bil gina limanit tako. Nggak masalah kaya bagi mereka orang yang bertakwa. Nggak masalah kaya itu bagi mereka yang bertakwa, ya kan? Kemudian wasihatu limanit tako khairun. Dan sesungguhnya kekayaan yang lebih kaya lagi itu adalah kesehatan. Nah, jadi kekayaan harta itu sebenarnya kekayaan paling rendah. Yang paling tinggi sebenarnya di atasnya harta, yang lebih tinggi itu adalah tentang kesehatan kita. Nah, ini nanti juga akan ada korelasinya dengan kesehatan mental nih, ya kan? Ya kan? Limanit tako khairun minal gina watibun nafsi minan na'im. Ya, kemudian disampaikan, kesehatan itu lebih penting daripada memiliki harta yang melimpah. Dan selain itu, kesehatan yang mengandung kebahagiaan dan juga ketenangan itu adalah nikmat yang paling besar, kata Rasulullah. Nah, jadi dari awal Rasulullah itu menekankan sekali bahwa kekayaan dan keberlimpahan jiwa itu jauh lebih utama ya, kelapangan hati ya, kualitas mental itu lebih penting daripada kualitas harta. Tapi jangan lupa ya kan, tadi kan ayatnya begitu tadi ya, wabtagi fima antakallah darul akhirah walatansa, kamu jangan lupa minat walatansa nasibah minat dunia,
bagian kamu di dunia. Nah, di dunia ini kamu harus apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kira-kira begitu Mas. Jadi jangan sampai teman-teman yang apa ya, andalannya ngaji ini kemudian terlalu tidak memiliki perhitungan sehingga kita lupa untuk ikhtiar yang sebaik-baiknya gitu. Jadi Rasulullah juga menganjurkan bahwa kita harus terus berusaha dengan itkon, dengan sungguh-sungguh, sehingga sebaik-baik, bahkan disampaikan kan, sebaik-baik harta adalah dari harta yang dia hasilkan keringatnya untuk dimakan dan diberikan nafkah itu kepada keluarganya. Nah, seperti itu Mas Agi. Oke, berarti persiapan mental Sakofa tadi juga sumbernya harus tepat gitu ya. Justru Betul. malah jangan malah menjauhkan dengan kriteria dasar yang tadi bahwa ba'ah itu harus secara nafkah lahiriah terpenuhi, nafkah batiniah terpenuhi gitu. Itu baru standar gitu. Kalau mau next Betul. level, ya sakofanya juga harus luas gitu. Karena nanti kalau Betul. nikah sumber keputusannya ada di sakofah gitu. Nah, ngomong-ngomong Ustaz, kalau tentang mentalitas tadi, berarti memang ini ya, kebanyakan keputusan mental itu diambil sebagai bentuk respon. Ya, bentuk respon itu akan sangat bergantung dengan kapasitas dan juga apa yang ada ataupun apa informasi yang kita konsumsi gitu ya. Betul. Ilmu tadi Betul. ya. Jadi Ya, bisa jadi orang-orang yang bermasalah secara mental mungkin ada jenis-jenis pengetahuan yang sebenarnya perlu mereka pahami tapi belum dapat, akhirnya kejadian gitu. Gitu, betul, Ustaz. betul. Makanya Abu Zaid Al-Balkhi itu penulis kitab Al-Abdan wal Anfus, ya, kitab kesehatan mental yang pertama di dunia Islam itu di abad ke-9. Beliau menyampaikan dari gurunya Al-Hindi itu menyebutkan bahwa akbaru dawa huwa ilm. Ya, eh, obat yang paling mujarab, yang paling besar, yang paling tepat untuk berbagai macam penyakit mental itu adalah ilmu. Nah, dan ilmu ini qala Allah wa qala Rasul gitu. Nah, makanya kalau teman-teman mau sehat mental, mohon maaf, perlu diganti tuh explore-nya itu, jangan explore yang aneh-aneh itu yang di Instagram ya. Explore-nya yang pengajian. Nah, itu bagus tuh. Ta'aruf online ini jadi salah satu top explore nih, bagus ini gitu. Tapi kalau explore-nya yang mohon maaf di TikTok atau di ini yang kan banyak ya bertebaran akun-akun yang bidadari surga gitulah ceritanya. Itu masya Allah teman-teman, itu bisa mengganggu kesehatan mental kita gitu, karena konteksnya adalah Imam Al-Ghazali menyampaikan segala bentuk kegelisahan, kegundahan yang tidak punya sebab sebenarnya akarnya itu adalah maksiat, dan maksiat itu salah satunya ya melihat yang bukan haknya ya. Ya, akhwat yang cantik kalau penglihatan pertama masih dibolehkan teman-teman, tapi kalau terus kemudian dipantengin, di stalking, nah itu kayaknya bikin hati jadi was-was ya. Jadi di dalam hati itu kayak gini Mas Jaki, pengen tapi gimana caranya gitu. Pengen sama dia gimana caranya, atau kayaknya nggak mungkin. Nah itu kan akhirnya menghabiskan waktu, membuat hati memikirkan sesuatu yang tidak perlu gitu, sehingga kemudian akhirnya membuat kualitas mental kita stagnan bahkan turun gitu ya, stagnan bahkan turun. Nah makanya ilmulah kuncinya teman-teman, perlu belajar bagaimana agar menjadi laki-laki yang baik ya di mata Allah ya. Kalau belum punya calon berarti fokuslah status kita ahsanu amala sebagai seorang anak, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang misalkan ketua Karang Taruna di kampungnya misalnya gitu ya, atau sebagai apapun potensi diri kita, ayo berdayakan ya, tingkatkan value sehingga kita bisa menjadi apa ya, memiliki kontribusi yang paling unggulan ya kalau kata mentor kita kan. Jadi itulah yang kita fokuskan, membangun diri. Nanti seiring berjalan waktu, kualitas kita naik, kita akan bertemu dengan yang sefrekuensi, insya Allah. Jadi kaidahnya memang betul ya, sudah umum teman-teman ketahui. Jodoh kita itu cerminan kita. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri, sakofah kita, kualitas memberikan apa ya, berkapasitas dalam menafkahi, kualitas semakin naik, maka insya Allah kualitas jodoh kita juga akan semakin baik. Nah, kurang lebih begitu Mas Yaki. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Jadi kita dapat pemaknaan baru nih, teman-teman, untuk betapa pentingnya belajar. Kalau yang lalu mungkin kita lebih nangkep ke ya harus
nanti Betul. bisa tahu harus gimana. Tapi ini ternyata ilmu tadi sangat erat korelasinya dengan kemampuan kita dalam mengelola mentalitas kita gitu. Nah, menarik nih Ustaz, terkait dengan kondisi saat ini. Mungkin banyak teman-teman yang ingin menikah gitu ya. Oke. Oh, Kadang ingin dan siap ini jadi perkara luar biasa gitu. ya. Dilema luar biasa. Aku ini cuman pengen atau siap ya gitu. Nah, ada nggak sih cara untuk diri kita ini melakukan self assessment untuk mendeteksi diri kita apakah sudah masuk ke fase yang siap atau belum gitu. Ada nggak nih Ustaz tipsnya? Pertama untuk laki-laki dulu ya. Untuk laki-laki yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kesiapan laki-laki itu siap memiliki mental pemimpin ya. Itu kesiapan mentalnya, harus punya qawam. Nah, qawam itu di mana? Dia selesai dengan dirinya sendiri. Nah, maka yang paling utama waktu mau nikah, ta'aruf, betul, ta'aruf online, tapi ta'arufnya jangan langsung nyari calon ya, tapi ta'aruf kepada diri sendiri dulu. Kenali diri, bagaimana status posisi saya itu di hadapan Allah itu seberapa sih kualitas. Kata ulama menyebutkan kualitas kita di hadapan Allah adalah sebagaimana kita menempatkan Quran di kehidupan kita, bagaimana kita interaksi kita pada Quran. Nah, ini kualitas kita jauh apa dekat sama Quran. Kemarin saya kedatangan Syekh dari Palestina. Itu Quran itu sifatnya jais ya, al-aziz, al-izzah ya. Al-aziz, salah satu sifat Quran itu disebutkan bahwa makna aziz itu adalah ketika kamu mendekati dia, Quran, maka Quran juga akan mendekatimu. Sama. Maka kalau kita memposisikan Quran sebagai sahabat, Quran kan huwa kalamullah ya Mas Yaki, satu-satunya entitas di muka bumi ini yang bukan makhluk. Itu ya Quran ini. Quran ini kalamullah. Makanya kalau kita baca Quran seharusnya kita merasa dialog sama Allah. Dan itu langsung kepada diri kita. Nggak usah menilai orang lain. Misalnya baca ayat, wah ini ayat ini kena ke lu nih, lu kena ayat ini. Jangan. Langsung ke diri kita aja dulu. Nah itu posisikan kita berdialog dengan Allah melalui ayat-ayat Quran itu. Nah, kalau kita sudah dekat sekali sama Allah, maka sebegitulah Allah akan memberikan izah ya, kemuliaan kepada kita, gitu. Nah, tapi kalau kita jauh dari Quran, maka Quran juga akan menjauh dari kita. Nah, ini salah satu makna dari Al-Aziz itu. Kalau kita deketin dia dekat, kalau kita jauhin dia juga akan jauh. Nah, maka kualitas mental kita agar qawamah kita itu dibimbing oleh Allah adalah ayo bersahabat sama Quran. Nah, sehingga kemudian kita mampu memaknai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, yaitu pemimpin yang sudah dideklar oleh Allah sebagai qawam dan juga karena nafkahnya, ya kan? Pemimpin itu kalau kata Allah diberikan amanah sebagai kaum itu karena memang hukumnya dari Allah ya, dan juga karena bima anfak mim bainakum. Jadi karena yang diinfakkan di sebagian dari harta kamu. Nah, ini indikator yang paling pertama untuk laki-laki, siap menjadi pemimpin. Nah, kemudian tadi kaitkan dengan ba'ah tadi ya. Nah, berikutnya adalah perempuan sekarang. Sorry, sebelum ke perempuan, laki-laki tambahnya satu. Ketika dia bersahabat sama Quran, nah, otomatis insya Allah ya dia akan terbimbing dengan wahyu, sehingga kalau Hasan Al-Basri menyampaikan orang yang baik itu dia yang memahami satu akhlak di antara rangkuman semua akhlak. Satu saja, yaitu apa? Yaitu la takzob. Nah, jangan marah. Nah, gitu. Jadi kalau nanti jadi suami nih, setelah bersahabat dengan Quran, insya Allah teman-teman akan mewarisi sifat-sifat kemuliaan Quran. Salah satunya adalah lebih bersabar, ya, lebih mudah untuk tidak keras hati, berlemah lembut sesama mukmin dan muslim, apalagi calon suami atau calon istri kita. Nah, jadi jangan marah, latang tuh. Nah, nanti tinggal dicek tuh hubungan sama ibu, sama bapak, sama saudaranya. Mereka ada masalah nggak? Kalau mereka bisa mengendalikan kemarahannya, emosionalnya, berarti insya Allah sudah bagus. Itu indikatornya ya. Nah, jadi kalau masih emosional, baperan, kayak akun yang beberapa minggu ini viral, sering maki-maki, ya, itu sebenarnya nggak qualified gitu ya. Oke, lanjut yang perempuan sekarang.
Nah, kalau yang perempuan itu jelas sekali lanjutannya ya, lanjutannya dari ayat yang tadi disampaikan ya, yaitu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-solihatu qanitat. Nah ini was-solihatu qanitat hafidat lil ghaibi bima hafidallah. Ciri khas perempuan di mana mereka sudah siap menikah, mentalitasnya adalah mentalitas qanitat, patuh kepada Allah. Karena patuh kepada Allah maka dia patuh kepada suaminya. Nah, jadi mentalitas untuk patuh, qanitat dan hafidot dan menjaga ya. Para ulama menjelaskan juga mereka yang al-wadud, al-walud dan wa'ud ya. Mereka yang selalu kembali kepada suaminya. Jadi setinggi apapun perempuan punya jabatan di dunia kerja, di sosial, bahkan mungkin gelar S1, S2, S3 ya sampai profesor, ketika dia pulang ke rumah ya, para ulama menjelaskan sepakat semua, tinggalkan semua titel yang di luar rumah, masuk ke rumah, jadilah istri yang baik, yang solihah. Apa itu istri yang solihah? Yang qanitat dan hafidat. Dia yang selalu patuh dengan kebaikan-kebaikan suaminya karena Allah, dan dia menjaga muruah ya, kehormatan suaminya maupun lahir maupun batin. Jangan sampai, mohon maaf nih Mas Zaki, kadang-kadang ada yang sudah waktunya tidur gitu ya, ternyata suaminya udah tidur duluan, capek, istrinya masih belum tidur, dia scrolling chatting. Nah ini sebenarnya menciderai muruah suaminya. Dia seolah-olah dia sedang jalan-jalan di luar tuh teman-teman sekalian. Jadi sosial media ini bahkan salah satu syekh di Madinah menyebutkan WhatsApp berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau bukan suaminya itu lebih buruk dari sekedar berjalan keluar berikhtilat. Itu jauh lebih buruk. Itu pintu setan yang sangat luar biasa yang hari ini bahkan tidak perlu diketuk orang lain bisa masuk ke kamar kita gitu. Nah ini kalau perempuan yang solihah tadi, dia mampu menjaga itu. Dia kalau sudah di rumah fokus dengan suaminya, tidak membuka sosmed yang berlebihan, kemudian chattingan dengan lawan jenis, mengurusi pekerjaan lagi yang lain sebagainya, sehingga akhirnya suaminya merasa terabaikan. Nah itu, jadi mentalitas mau patuh dan tunduk sebagai makmum di rumah suaminya. Nah ini mental dari para akhwat nih. Nah jadi bagaimana caranya? Kembali lagi, yaitu sakofah ya. Akhwat ini, perempuan ini kan makhluk perasaan ya Mas Yaki ya. Kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, maka dia akan disibukkan dengan perasaannya. Nah, dan perasaan inilah yang bisa menjadi sumber kehancuran dari sebuah rumah tangga kalau tidak dipimpin oleh ilmu dan iman. Kurang lebih begitu Mas Yaki. Wah, Masya Allah. Ternyata kalau ditarik ke Islam sebenarnya udah dijelasin sejauh itu ya. Maksudnya kita kan memang banyak memang dialog tentang kesiapan mental ini ya, dalam ta'aruf juga cukup populer. Bahwa kalau kita ta'aruf sama cowok itu harus ditanya gimana kamu mengelola emosi marah gitu. Nah ternyata di Islam itu tadi Syekh Hasan Al-Basri memang mengungkapkan bahwa salah satu apa tadi Ustaz? Adab ya. Jadi Hasan Al-Basri menyampaikan, jika ada satu akhlak untuk Akhlak. merangkai semua akhlak ya, semua akhlak. Jadi mewakili satu aja, yaitu la takzob, jangan marah. Jangan marah. Nah, itu ternyata udah dijelasin sejak dulu kala kita baru ngeh karena baru dikasih tahu. Astagfirullah ya. Luar biasa. Terus kalau perempuan berarti ini ya, tingkat dia, ketaatan dia dengan suaminya gitu ya, ketundukan dia gitu ya. Betul. Menariknya. Berarti dua mentalitas ini ya yang perlu diuji ya gitu ya. Nah, Betul. kalau kalau tadi kan laki-laki kan diceknya kan dengan cara gimana dia marah ketika sama orang-orang terdekatnya gitu ya. Jadi itu jadi indikator buat teman-teman yang akhwat ya, buat melihat cowok gimana gitu. Nah kalau perempuan tadi tentang ketundukan tadi, ini aktualnya gimana Ustaz? Kalau aktivitasnya yang bisa kita amati gitu. Misalnya nih laki-laki masih ta'aruf terus pengen tahu nih ketaatan dia itu seperti apa potensi taatnya sama suami nantinya gitu. Ya, ini penting Mas Zaki, karena ada yang konseling ke kami ini terlihat ya, secara lahir perempuannya kelihatannya solihah, menutup aurat, anak hijrah gitu ya. Ternyata
setelah dicek sampai dalam, akar parentingnya bermasalah, sehingga kemudian akhirnya rumah tangga si akhwat ini akhirnya kandas juga karena disebabkan ada toxic parenting dari tumbuh kembang tempat si akhwat ini. Nah ini perlu dicek. Maka ngeceknya kita ke keluarganya, ya ke keluarganya. Kita lihat bagaimana dia hubungannya dengan ayahnya, dia dekat atau tidak, dan juga dengan ibunya. Kalau masih ada, jadi kalau boleh mewakili pertanyaan adalah tanyakan begini, bagaimana relasi antara kamu dengan ayahmu dan dengan ibumu? Itu nanti biar dia jawab sendiri dengan jujur atau tanyakan kepada saudaranya. Nah, kan ada salah satu kaidah juga ya, kalau dalam Islam itu, kalau kita ingin melamar seorang akhwat, maka kita boleh loh menitipkan saudari kita perempuan untuk bisa bareng bersama di rumah si akhwat itu, atau kita bisa menanyakan saudara atau saudarinya si akhwat. Nah, sehingga kemudian mengetahui bagaimana keseharian respon dia tentang dengan ayahnya, bagaimana dia patuh atau dekat atau seperti apa. Kemudian bagaimana dengan ibunya, dia mewarisi nggak sifat-sifat keibuan, karena ada adalah perempuan yang akhirnya dia dominan disebabkan oleh ayah yang lemah. Nah, dampak dari kawamah ayah yang tidak hadir ya, fatherless, itu adalah perempuan dominan. Tapi perempuan dominan ini rapuh sebenarnya Mas Jaki. Dia kalau dipuji laki-laki dikit aja, dia kelepek-kelepek tuh. Sehingga kemudian mudah jatuh ke pangkuan laki-laki karena dia miskin validasi. Dia miskin apa namanya apresiasi, lack of appreciation, sehingga dia butuh validasi dari orang-orang yang menurut dia baik gitu. Sehingga ketika dipuji sedikit saja dia akan goyah dan mudah jatuh ke pelukan laki-laki lain dan akhirnya menjadi mangsa atau menjadi korban dan sebagainya. Maka dicek itu relasinya ya, teman-teman, bagi yang laki-laki untuk ngecek akhwatnya. Sangat penting, pertimbangkan sekali lingkungan pertumbuhan dia gitu. Kalau sekedar cantik tapi ternyata dia tumbuh di lingkungan yang tidak baik, saya sarankan mending cari yang lain. Walaupun agak berat ya, karena kalau sudah suka karena kecantikan itu kan laki-laki begitu Mas Jaki ya, kita tidak bisa pungkiri gitu ya, banyak dari laki-laki sukanya karena cantiknya. Tapi itu sekali lagi banyak sekali pengalaman, bahkan ada perkataan ulama, saya lupa namanya, kalau nggak Imam Syafi'i atau siapa, beliau mengatakan gini, jika kamu menikah karena kecantikan maka kamu akan mendapati pengkhianatan. Yang kedua, jika kamu menikah karena harta, maka kamu akan mendapati kefakiran dalam pernikahan. Kemudian jika kamu menikah karena jabatan, status sosial, maka kamu akan dapati kehinaan dalam rumah tanggamu. Nah, ini perkataan ulama ini. Ini jangan dites ya teman-teman, langsung patuh aja daripada nanti mengalami sendiri. Nah, itu berat lagi itu. Karena Allah itu seperti itu. Kalau kita tidak bisa belajar dari ayat, dari tanda-tanda kisah-kisah orang lain, Allah akan hajar sendiri dengan musibah itu sehingga kita jadi faham hikmahnya. Nah, gitu. Jadi jangan menunggu kita dapat musibahnya ya. Orang yang bijak, orang yang cerdas adalah dia yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang lain yang terdahulu, sehingga tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Biar nggak usah kena mental duluan ya. Udah langsung sehat aja mentalnya gitu. Oke, baik, baik, baik. Sebenarnya saya itu tertarik buat bahas ini tuh, buat bahas apa namanya luka pengasuhan tadi. Tapi nanti kita keluar jauh ya dari lintasi Nanti bahasan kita. next saja. Mungkin next bisa ya. Soalnya banyak teman yang tanya tadi tentang luka batin tadi. Saya juga ngerekam, kayaknya teman-teman banyak yang kepo lebih jauh. Tapi kalau kita masukin ke sini, kita keluar dari topik nih teman-teman. Jadi mungkin bisa nanti ya kita coba jadwal lagi gitu untuk pembahasan itu. Nah, sekarang mereka belum menikah. Ya, mereka belum menikah. Kemudian tadi udah dikasih ya, teman-teman ya, untuk self screeningnya gimana. Kalau laki-laki tentang pengolahan emosinya, kemudian juga penguasaan dia tentang sakofa untuk memimpin. Nah, kemudian juga kemampuan tadi ya, kemampuan nafkah dan juga biologis. Terus kalau perempuan tadi, bagaimana dia bisa menempatkan diri untuk patuh terhadap perintah-perintah kebaikan gitu. Kalau sekarang berarti ke ayahnya ya gitu ya, selaku walinya gitu. Nah itu teman-teman, jadi di note ya yang tadi. Nah sekarang karena teman-teman belum nikah gitu, ada nggak langkah yang bisa dilakukan untuk teman-teman bisa bersiap agar lebih matang lagi kesiapan mentalnya untuk menuju ke pernikahan?
Oke. Apa yang perlu mereka lakukan gitu. Oke, yang dilakukan yang pertama kali tadi, yang saya pernah sampaikan tadi adalah ta'aruf kepada diri kita, ya. Ali bin Abi Thalib menyampaikan tuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Teman-teman harus menyelami diri. Justru hal yang paling wajib, ada ulama yang menyebutkan, hal yang paling wajib dari seseorang adalah mengenal dirinya dan Robnya dulu. Dari semua kegiatan di luar sana, teman-teman harus sekolah, harus berbagai macam kegiatan, berkontribusi, itu bisa dibilang sunat muakkad ya, atau mungkin ada yang fardu kifayah, oke. Tapi yang paling fardu ain teman-teman adalah mengenal diri teman-teman sendiri. Teman-teman tuh karakternya seperti apa, tipe orang seperti apa, kemudian status level diri di hadapan Allah itu seperti apa, di hadapan Nabi Muhammad seperti apa. Sehingga ketika kita sudah mengenal diri, maka kita akan semakin tahu diri ya. Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, semoga Allah merahmati siapapun yang tahu kadar dirinya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Qamar ya, disebutkan inna kulla ya syai'in khalaqtahu biqadar. Sesungguhnya semua itu diciptakan dengan kadarnya. Nah, kadar ini kalau bahasa kita kualitas diri. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar teman-teman bisa merubah ya kualitas diri kita dengan belajar tadi sakofa. Kan innallaha la yughayyiru ma biqaum ya hatta yughayyiru ma bi anfus. Kita upayakan kualitas diri kita naik ya. Kita menjadi next level muslim ya. Dari muslim next levelnya mukmin. Kan tiga namanya rukun agama teman-teman. Ada muslim sebagai seorang Islam, kemudian mukmin, kemudian ihsan. Nah, ini juga perlu teman-teman sungguh-sungguh mencapai 3 level ini. Kalau bisa level tertinggi yang ihsan. Nanti di surat, makanya di surat Al-Qasas ayat 77 tadi yang saya sampaikan, itu ada ayat yang menyampaikan dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, ini juga next level dari kesehatan mental, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi bagaimana kita bisa mengenal diri sehingga kemudian membawa pada kesadaran ya. Jangan sampai hanya sekedar paham ya, belajar S1, S2, S3 tapi maaf ilmu fardu ainnya belum selesai, baca Qurannya masih mohon maaf belepotan. Nah, itu sadar diri, ayo segera jemput dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang kurang dari ilmu-ilmu fardu ain ya. Jadi kenali ilmu fardu ain itu next berikutnya, setelah mengenal diri, mengenal ilmu-ilmu fardu ain yang perlu diperbaiki. Nah, dari situ nanti Allah akan memperbaiki semua urusan kita. Ketika kita memperbaiki diri dengan cara belajar, dan tentu jangan lupa sholat ya, berbakti sama orang tua, itu juga bagian dari amalan yang tertinggi ya. Amalan tertinggi ya, Rasulullah pernah ditanya, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha ya, sholat tepat waktu. Yang kedua adalah birrul walidain ya, berbakti sama orang tua. Kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, jihadnya sekarang adalah jihad bin nafs ya. Jihad melawan hawa nafsu kita nih. Ayo, jangan mageran, jangan dikit-dikit kena mental. Ayo, yang tangguh. Belajar untuk terus upgrade kualitas mental kita. Sehingga seberapapun besarnya ujian, kalau mental dan ilmu kita siap, insya Allah tidak akan hadir anxiety, tidak akan kena mental. Karena orang yang kena mental tuh rumusnya cuma satu, antara ujian dan ilmunya nggak cukup. Ujian lebih besar daripada ilmu yang dimiliki. Tapi kalau ilmunya cukup, insya Allah ujiannya mau segede kapal tanker pun, kalau hatinya, kualitas jiwanya seluas samudra, nggak ada masalah. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi teman-teman jalani itu stepnya, kemudian menambahinya Imam Al-Ghazali menyampaikan perlu riyadhah. Riyadhah itu sungguh-sungguh mengamalkan dengan target waktu. Misalkan bisa seperti kalau puasa kan 30 hari ya. Nah, teman-teman istiqomah tuh sampai 30 hari, sampai 40 hari, apa yang perlu dibereskan. Istiqomah kan mulai dari yang kecil, target itu aja dulu, nanti Allah akan antarkan sendiri jodohnya entah dari mana. Ya, jadi jangan fokus ngejar seseorang, fokus perbaiki kualitas diri dan mental kita, insya Allah. Masya Allah, baik ya. Berarti teman-teman untuk berubah, untuk jadi baik, nggak perlu nungguin pas udah kelihatan calonnya gitu. Ya. Pas kita sendiri ternyata PR-nya juga banyak ya.
Nah, tadi gerbang awal dimulai dengan mengenal diri, kemudian juga meningkatkan pemahaman kita tentang Allah sebagai Rob kita, menambah amalan-amalan yang memang wajib sebagai seorang muslim tadi biar next level untuk tahapannya sampai ke ihsan. Nah, kemudian juga dalam setiap progresnya di tracking gitu ya, ada time bound-nya, ada target yang jelas, spesifik. Jadi nanti teman-teman juga bisa lebih terukur. Nah, ini menarik banget nih. Ini bener apa namanya? Sesuai banget sama yang Taraf Online inginkan. Jadi memang kita pengen Ustaz teman-teman di Taraf Online nantinya itu berubah pemahamannya dari semula menikah itu karena isu-isu romansa gitu ya. Tapi justru nikah itu untuk meningkatkan kapasitas diri gitu. Jadi kalau misalnya galau kemarin ditolak karena apa? Oh, karena kurang ini. Ya udah, bukan galau tapi ya udah, aku ikut workshop yang ini biar nanti tahu harus gimana gitu. Nah, ini yang kita harapkan sehingga nanti kalau teman-teman sudah berkeluarga, bukan hanya sah kemudian jadi keluarga yang hanya ya udah boleh gitu satu rumah, bukan, tapi setelah berkeluarga nanti keluarganya juga membuat sesuatu yang Ya, bisa memberdayakan sekitarnya gitu. betul. Oke, seru banget obrolan sama Ustadz Agas, cuman kita nggak kerasa jadinya ya, padahal Iya masih ya. banyak yang bisa diobrolin, cuman udah 1 jam. Nah, mungkin sebagai closing dari Ustadz Agas, barangkali ada pesan, nasihat buat teman-teman yang dari join nih, untuk lebih siap lagi tentang mental dan lain-lain. Mungkin dari Ustadz Agas ada yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, dari guru saya hanya mengecho ya bagaimana pesan beliau kepada saya juga dan teman-teman. Pertama, bagi laki-laki, jadilah kawam yang sesungguhnya, jadilah pemimpin ya, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Teman-teman tadaburi surat ini ya. Surat An-Nisa ayat 34 ini adalah akar dari semua persoalan rumah tangga. Maka fahami itu, tadaburi itu, baca tafsirnya dari berbagai versi, bagaimana kemudian nanti penghayatannya, tanyakan ke guru. Insya Allah nanti dari situ teman-teman akan hadir kefahaman, teman-teman akan diberikan taufik dari Allah, kesadaran dan gerak perbaikan islahuddin, islahun nafs ya, perbaikan diri, kemudian perbaikan agama. Nah, insya Allah dari situ akan menjadi pribadi yang muslihun, pribadi membawa pada perbaikan ya, solahuddin ya, perbaikan agama, perbaikan diri, dan insya Allah perbaikan keluarga yang akan dibangun. Nah, kemudian itu untuk laki-laki, yang perempuan juga teman-teman akhwat ya, dengan segala hormat, teman-teman itu kaum yang sangat dimuliakan oleh Islam ya. Jangan sampai teman-teman hanya karena perasaan yang kurang sabar ingin cepat menikah kemudian lupa al-izzah ya, lupa tentang harga diri dan kehormatan al-ifah, sehingga kemudian akhirnya terjerumus pada hal-hal yang kurang kurang apa ya, kurang terhormat ya. Maka saya kemudian tambahkan satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfus. Tadabur ini salah satunya dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Allah itu memberi jatah jodoh kita itu settingan awalnya mulia, Mas Jaki. Sampai hatta yughayyiru ma bi anfus, sampai dia sendiri menjemput jodoh dengan cara yang hina, baru berubah. Nah, ini salah satu tafsirnya. Jadi teman-teman, jodoh teman-teman semuanya itu yakinlah semuanya mulia, sampai teman-teman sendiri yang kalau nggak sabar, gerusa-gerusu, nggak melalui guru yang tepat, akhirnya teman-teman jemput dengan cara hina. Nah, jangan sampai terjerumus pada yang kedua tadi ya. Ya, jadilah sebagaimana pribadi yang diinginkan Allah. Jangan cuma sekedar diinginkan calon ya. Jadilah pribadi yang diinginkan Allah, ibadur rahman, hamba yang penuh kasih sayang, yang kalau dinyinyirin, diserang, dibully, biar kena mental, qalu salama, katakan yang selamat. Insya Allah ini akan membantu teman-teman menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Barakallah. Masya Allah ya. Closingnya aja ngena banget nih tadi ya. Bahwa setiap orang itu sebenarnya jodohnya itu pada start awalnya itu jodoh kita pasti mulia. Sampai akhirnya kitalah yang akhirnya terjerumus sehingga tadi melalui jalan-jalan yang tidak baik akhirnya jatuhlah kita ke lubang yang tadi itu ya. Akhirnya dapat pasangan-pasangan yang akhirnya mencelakakan diri kita juga dan juga diri pasangan kita. Oke,
Terima kasih banyak Ustadz Agas atas penjelasannya. Buat teman-teman, terima kasih banyak sudah nyimak live-nya dari awal sampai akhir. Saya lihat stagnan ya. Cukup seru ya. Nah, buat teman-teman semua boleh juga follow Ustadz Agas juga di bijak.co ya. Nah, di situ juga ada konten-konten kalau misalnya teman-teman butuh konseling secara personal bisa juga, siapa tahu mau ke sana. Kemudian buat teman-teman yang mau ataupun sudah merasa siap ingin berikhtiar untuk menjemput pernikahan dengan cara terbaik melalui ta'aruf, nah boleh klik link di bio, di situ sudah tersedia aneka ragam linknya, bisa menyesuaikan dari tipe HP-nya, yang pakai Android bisa ke Play Store, yang iOS bisa ke App Store, nah nanti bisa langsung daftar aja. Terima kasih banyak Ustadz Agas, insya Allah semoga ketemu di kesempatan yang lebih baik. Saya Zaki, pamit undur diri. Teman-teman kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat dan tadi nasihat-nasihat yang Ustadz Agas berikan semoga bisa di-prepare dari sekarang dan nantinya teman-teman semua menjadi versi terbaik yang layak untuk disyukuri oleh calon teman-teman masing-masing di masa depan. Sampai jumpa di live Instagram Tarfol Indonesia minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Terima kasih teman-teman semua. jazakumullah. Salam. Selamat liburan. Ya, salam untuk keluarga semua.